Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Bayu Guritno dan saya dari Universitas Nusa Putra, Prodi Hukum. Saya akan menjelaskan mata kuliah argumentasi hukum, dan di situ ada dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Ridho Sinaga SHMH. Dan dalam konteks ini saya akan menjelaskan kaidah hukum dan bahasa hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kaidah hukum. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara. Mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Hukum sebagai kaidah adalah sebagai pedoman atau patokan sikap, tindak, atau perilaku yang baik atau diharapkan. Pada konteks ini, masyarakat memandang bahwa hukum merupakan patokan, pedoman yang harus mereka lakukan atau tidak boleh lakukan. Dari ini ada dua sifat kaidah hukum, yaitu yang pertama hukum yang imperatif. Maksudnya kaidah hukum itu bersifat a priori, harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. Dan yang kedua yaitu hukum yang fakulatif. Maksudnya ialah hukum itu tidak secara a priori mengikat. Kaidah fakulatif ini bersifat sebagai pelengkap. Dengan memperhatikan konsep hukum yang khas, dengan sendirinya bahasa dalam hukum mempunyai kekhasan. Kekhasan dalam bahasa hukum terletak dalam fungsi yang normatif. Dalam bahasa normatif dirumuskan norma-norma yang berisi, yaitu perintah, larangan, izin, dan dispensasi. Dari segi bahasa, bahasa memiliki fungsi sebagai alat komunikasi, membantu orang untuk memahami bekerja sama satu sama lain. Bahasa memungkinkan orang untuk menyampaikan informasi. Yaitu bahasa juga adalah sistem yang menghubungkan pikiran yang tidak dapat didengar, dilihat, atau disentuh. Dengan huruf, tanda, manual, atau simbol dapat dilihat. Bahasa adalah seperangkat aturan yang secara tidak sadar hadir dalam pikiran yang memungkinkan manusia untuk mewakili, mengkomunikasikan dengan menghasilkan simbol yang didengar, terlihat secara sistematis berkaitan dengan makna-makna tersebut. Bahasa memiliki tiga fungsi, yaitu bahasa kita gunakan untuk menggambarkan pengalaman kita tentang dunia, fungsi internasional, yaitu cara kita menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan orang lain, dan fungsi tekstual, yaitu cara kita menggunakan bahasa untuk membuat teks terorganisasi dan kosesif, baik lisan maupun tulisan. Ada di sini ada hubungan bahasa dan hukum. Hukum tidak dapat dipisahkan dari bahasa. Bahasa adalah satu-satunya alat bagi hukum untuk menyatakan kehendaknya kepada orang yang menjadi sasaran keberlakuannya. Kehendakan hukum itu dapat berupa pernyataan, memerintah, melarang, memperbolehkan, menderogasi, hubungan lebih nyata antara undang-undang dan bahasa. Secara undang-undang dikodekan dalam bahasa dan proses pembuatan undang-undang dimediasi melalui bahasa. Dan di sini ada bahasa hukum. Misalnya istilah dalam bahasa hukum adat disebut kawin lari. Sebagai terjemahan dari Plutwijk dan Weglove-Walsing, tentu orang awam berkata mana ada kawin lari. Yang dimaksud kawin lari adalah berlarian untuk kawin yang dilakukan oleh bujang dan gadis, seperti berlakunya di Batak, Lampung, dan Bali. Kalau di Makassar itu dikenal dengan silariang. Contoh lain di dalam istilah hukum perdata. Dalam istilah hukum perdata Belanda ada dikenal verbintenis. Ada yang menerjemahkan perikatan, ada yang menerjemahkan perjanjian. Begitu pula dalam hukum pidana, terdapat istilah hukum Belanda yang disebut dengan strafbaarheid. Ada yang menerjemahkan peristiwa pidana, ada yang menerjemahkan perbuatan pidana, dan ada pula yang menerjemahkan tindak pidana. Sedangkan maksud sebenarnya adalah peristiwa yang dapat dihukum. Kemudian istilah yang telah mendarah daging di kalangan hukum ialah barang siapa terjemahannya. Dari kata hijri yang dimaksud tentu bukan barang kepunyaan siapa, tetapi dia yang berbuat atau siapapun yang berbuat. Dari kegunaan bahasa hukum,
bertujuan untuk mengatasi kekurangan kesempurnaan dalam penggunaan bahasa hukum, dalam berbicara, mengumpulkan pendapat tentang hukum, seperti membuat karangan ilmiah tentang hukum, antara hukum, surat pengaduan, tuduhan, kesaksian, tuntutan, pembelaan, keputusan, atau membuat surat perjanjian. Di samping itu, harus diperhatikan dan diingat bahwa bahasa hukum itu memiliki sifat-sifat yang khusus bagi orang awam tidak mudah untuk dipahami. Bertujuan mengatasi kekurangan kesempurnaan dalam penggunaan bahasa hukum, berbicara atau mengumpulkan pendapat tentang hukum, di dalam membuat karangan ilmiah tentang hukum, aturan hukum, surat pengaduan, kesaksian, tuntutan, dan yang lainnya. Di samping itu harus diperhatikan dan diingat bahwa bahasa hukum itu memiliki sifat-sifat yang khusus bagi orang awam dan yang tidak mudah dipahami. Sematik hukum. Nah, dari sini sematik hukum yang pengetahuan yang menyelidiki makna atau arti kata hukum. Perhubungan-perhubungan arti kata itu dari zaman ke zaman menurut waktu atau dalam keadaan genting. Misalnya, istilah hukum perdata yang sekarang kita pakai sebagai terjemahan, istilah itu dari hukum Belanda, privaatrecht, berasal dari kata bahasa Arab yaitu hukum, dan istilah Jawa yaitu perdata. Konstruksi hukum yang merupakan alat-alat pakai untuk menyusun dalam hukum yang dilakukan secara sistematis, bentuk bahasa dan istilah yang baik. Menyusun yang dimaksud dengan menyatukan apa yang termasuk dalam satu bidang yang sama. Satu pengertian yang sama itu konstruksi hukum, yaitu suatu pengertian tentang semua perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ada pada pasal 362 KUHP. Apakah perbuatan itu disebut maling, nyolong, nyopet? Apakah ia mengambil benda tidak berwujud seperti listrik atau benda berwujud? Kesemuanya apabila dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka perbuatan itu disebut pencurian. Fiksi hukum adalah suatu khayalan yang digunakan dalam ilmu hukum, dalam bentuk kata-kata, istilah, berdiri sendiri dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum. Bentuk fiksi hukum banyak dipakai dalam hukum adat melalui peribahasa, sedangkan dalam hukum perundangan memakai bentuk kalimat pasal demi pasal. Di dalam hukum adat Banten misalnya, dikatakan banteng anut ing sapi-sapi jantan mengikuti sapi betina. Kiasan hukum dikarenakan suami ikut menetap di tempat istri, maka kedudukan suami lebih banyak dipengaruhi oleh hukum di pihak istri. Sehingga dalam hukum kewarisan, rumah diwariskan kepada anak wanita. Di dalam hukum perundangan misalnya, dipakai istilah badan hukum yang dihiaskan sebagai orang bukan manusia. Sehingga dalam ilmu hukum terdapat pengertian orang personal, yaitu asli manusia pribadi, dan manusia semu, yaitu badan hukum. Pengertian mendasar bahasa hukum. Pada masyarakat di masa lampau, belum pesat kemajuan kehidupannya, seperti pada masyarakat adat yang tradisional di masa belum kemerdekaan, pembentukan hukum lebih banyak mengandung hal-hal bersifat seni, menggunakan kata-kata indah dalam bentuk puisi atau prosa, lukisan, lambang, pepatah atau peribahasa. Dan sekarang pada masyarakat modern sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat. Contohnya, di dalam peribahasa Bugis dikatakan tidak ada orang yang akan menghujani garamnya. Diartikan tidak ada orang yang akan menceritakan keburukannya. Kisaran hukumnya, di dalam pemeriksaan perkara di muka pengadilan, tidak semua orang akan mengemukakan kesalahannya. Pembentukan hukum dapat dilihat dari segi politik hukumnya dan teknik hukumnya. Politik hukum yang dimaksud adalah kehendak yang tertera dalam kalimat-kalimat menetapkan tujuan dan isi peraturan. Sedangkan teknik hukum yang dimaksud adalah cara perumusan kaidah-kaidah hukum dengan menempatkan kata-kata kalimat yang dibuat secara sederhana sedemikian rupa sehingga dimaksud dari pembentukan hukum itu jelas dapat diketahui di dalamnya.
Nah, dari penafsiran hukum itu bertujuan mencari, menemukan, atau mengkehendaki pembentukan undang-undang yang telah dinyatakan oleh perbuatan undang-undang itu secara kurang jelas. Penafsiran autentik. Jenis ini adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentukan undang-undang. Atau penafsiran itu sudah ada dalam penjelasan pasal demi pasalnya. Misalnya, pasal 98 KUHP. Arti waktu malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pasal 101 KUHP, ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memahbiakan atau babi. Dikatakan penafsiran otentik karena tertulis secara resmi dalam undang-undang, artinya berasal dari pembentukan undang-undang itu sendiri, bukan dari sudut pelaksanaan hukum, yakni hukum hakim misalnya. Dalam penafsiran bermakna hakim, kebebasan dibatasi. Hakim tidak boleh memberikan arti di luar pengertian autentik. Sedangkan di luar KUHP penafsiran resmi dapat dilihat dan ketentuan umum dan penjelasannya demi pasal. Dari segi penafsiran tata bahasa, hakim harus memperhatikan arti yang lazim suatu perkataan di dalam penggunaan bahasa sehari-hari digunakan untuk masyarakat yang bersangkutan, atau hubungan antara suatu perkataan dengan perkataan lainnya. Bekerja penafsiran ini ialah dalam hal untuk mencari pengertian yang sebenarnya dari suatu rumusan norma. Sebagai contoh dapat dikemukakan hal berikut. Suatu peraturan perundang-undangan melarang orang memikirkan kendaraannya pada suatu tempat tertentu. Peraturan tersebut tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan istilah kendaraan. Orang lalu bertanya-tanya, apakah yang dimaksud dengan perkataan kendaraan itu? Apakah hanya kendaraan bermotor saja, ataukah termasuk juga sepeda? Nah, dari penafsiran historis, sejarah hukumnya yaitu diselidiki, maksudnya berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut. Sejarah terjadinya hukum dapat diselidiki dari memori penjelasan laporan-laporan perdebatan dalam DPR, dan surat menyurat antara menteri dengan komisi DPR yang bersangkutan. Misalnya rancangan undang-undang, memori tanggapan pemerintah, notulen rapat atau sidang, pandangan-pandangan umum, dan lainnya. Dari segi penafsiran sosiologi, penafsiran oleh hakim dengan memperhatikan keperluan yang ada di dalam masyarakat, dengan catatan bahwa hakim harus menjaga jangan sampai mereka mengambil alih tugas dan kewenangan badan legislatif. Nah, dari hubungan antara kaidah hukum dan bahasa hukum. Hubungan terletak pada bahasa hukum yang terdapat dalam aturan hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahasa hukum tentunya memiliki khas yang sangat melekat pada bunyi dari suatu kaidah hukum dalam perundang-undangan. Dalam menyusun rancangan, bahasa hukum merupakan suatu hal yang utama, karena bahasa hukum harus dapat memberikan kejelasan dari setiap pasal yang tercantum dalam aturan tersebut. Kejelasan ini akan menimbulkan kepastian terhadap pengertian yang diberikan oleh aturan tersebut. Dengan demikian, suatu aturan itu tidak menimbulkan banyak penafsiran. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.